Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hariski Maulana, semester 3 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di video ini, saya akan membahas terkait materi persamaan dasar akuntansi. Jadi, buat teman-teman yang menonton video ini, alangkah baiknya di like, komen, dan subscribe. Oke? Nah, saya ada pertanyaan nih buat kalian. Kenapa sih kita harus belajar persamaan dasar akuntansi? Nah, ayo kenapa? Coba lihat setelah ini, oke? Nah, karena persamaan dasar akuntansi merupakan dasar untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi. Nah, sebelum kalian membuat jurnal, laporan keuangan, kalian harus tahu dulu dan harus paham tentang persamaan dasar akuntansi. Maka dari itu, disimak baik-baik ya videonya. Oke, enjoy. Baik, kita akan belajar tentang persamaan dasar akuntansi. Jadi, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi ini menggambarkan pengaruh transaksi keuangan terhadap posisi keuangan perusahaan yang meliputi harta atau aset dengan sumber dananya. Jadi, harta ataupun aset perusahaan itu harus jelas berasal dari mana sumber dananya gitu. Oke. Nah, berikut ini adalah rumus dari persamaan dasar akuntansi. Nah, ada harta sama dengan utang plus modal atau aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Nah, harta, utang, dan modal juga termasuk unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu harta atau aset atau aktiva. Nah, harta atau aset lancar yaitu harta yang habis dipakai atau umur ekonomisnya kurang dari 1 tahun. Jadi, ini tidak bertahan lama dan jika dipakai akan habis. Contohnya nih adalah uang. Misalnya kalian punya uang sebesar 1 juta, kemudian kalian membelikan barang seharga 1 juta. Jika uang tersebut digunakan, maka uang tersebut logikanya akan habis sehingga uang disebut dengan harta atau aset lancar seperti itu. Nah, yang kedua ini ada harta atau aset tetap, yaitu harta yang tidak habis pakai dalam 1 tahun atau umur ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Misal bangunan. Nah, misalnya ruang kelas kalian di sekolah ataupun di kampus. Kalau kalian pakai ruang kelas, kira-kira ruangannya akan berkurang nggak jika kalian gunakan? Nah, pastinya enggak kan? Biasanya enggak kan? Nah, ukurannya pasti akan sama terkecuali jika sudah dalam kurun 5 atau 10 tahun. Mungkin bisa jadi akan ada kerusakan. Contohnya ada bocor, kaca pecah, ataupun lantainya yang pecah. Nah, itu masuk ke aset tetap. Intinya kalau misalkan aset tetap itu dia bisa tahan lama dan tidak sekali pakai. Berbeda dengan aset lancar yang bisa habis dalam kurun waktu dari 1 tahun. Sedangkan aset tetap itu kurun waktunya lebih dari 1 tahun. Nah, kemudian ada aset tak berwujud. Ini adalah aset moneter tanpa wujud fisik. Jadi itu sebuah aset tapi tidak ada wujud fisiknya. Contohnya misal hak cipta atau copyright. Terus misalnya nama baik perusahaan. Itu juga disebut dengan aset-aset tak berwujud seperti itu. Nah, kemudian ada akun aktiva atau akun harta. Yang pertama ada kas. Nah, kenapa kas masuk ke akun aktiva? Karena kas ini adalah milik perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh saya sebelumnya bahwa segala sesuatu yang dimiliki perusahaan
merupakan harta atau aktiva. Nah, piutang ini adalah ketika kita memberikan kredit kepada pihak lain. Nah, berarti pihak lain itu harus membayar hutang kepada kita sehingga itu dinamakan aktiva. Lalu yang ketiga ada perlengkapan. Keempat ada bangunan dan kelima ada peralatan. Nah, kalian harus tahu perbedaan dari peralatan dan perlengkapan. Kalau misal peralatan itu misalnya kalian membuka konveksi jahit. Nah, peralatan itu mesin jahitnya. Nah, perlengkapannya itu seperti benang, jarum. Nah, itu semua menjadi kepemilikan perusahaan. Jadi, masuk ke akun aktiva. Kemudian ada beban dibayar di muka. Itu adalah misalnya kita menggaji karyawan. Terus lalu misalnya sekarang ini di bulan Februari. Nah, gajinya yang bulan Maret itu sudah dibayarkan perusahaan kepada karyawannya. Nah, itu masuk ke dalam beban dibayar di muka seperti itu. Unsur-unsur persamaan dasar akuntansi yang selanjutnya adalah ada utang atau kewajiban atau liability. Kewajiban merupakan utang atau kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang terjadi di masa lampau yang harus dibayar atau dilunasi. Nah, teman-teman, selanjutnya ada modal atau ekuitas. Ekuitas merupakan hak pemilik perusahaan atas kekayaannya atau aset perusahaan seperti itu. Nah, selanjutnya ada akun-akun yang mempengaruhi modal. Ada pendapatan, lalu beban, dan prive. Nah, yang pertama ada pendapatan. Pendapatan merupakan sejumlah uang yang diterima oleh perusahaan atau penjualan produk atau jasa kepada konsumen. Jadi pendapatan ini sifatnya menambah modal. Lalu yang kedua ada beban. Beban ini merupakan aset atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Contohnya itu saya mempunyai perusahaan cetak. Dalam proses pencetakan memerlukan listrik. Maka biaya listrik tersebut termasuk beban dan beban ini sifatnya mengurangi modal. Lalu yang ketiga itu ada prive. Prive ini merupakan pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Misalnya saya mengambil uang sebesar 3 juta rupiah dari perusahaan yang saya jalani untuk membeli handphone. Nah, itu merupakan prive karena saya mengambil uang dari perusahaan untuk keperluan pribadi saya seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya adalah contoh soal dan penyelesaiannya. Terdapat 3 contoh. Nah, ini contoh yang pertama. Nih, Pak Karyo mendirikan butik dengan menginvestasikan uang sebesar 50 juta rupiah. Maka penyelesaiannya dengan rumus harta sama dengan utang ditambah modal, karena Pak Karyo menginvestasikan uang sebesar 50 juta untuk butik, maka uang 50 juta itu menjadi milik butik atau bisa disebut juga aset milik butik. Maka pada tabel ditulis aset berupa kas 50 juta rupiah dan pada modal bertambah 50 juta. Mengapa? Karena uang ini berasal dari pemilik perusahaan. Seperti itu. Nah, contoh soal kedua nih. Dibeli peralatan cetak senilai 30 juta rupiah secara kredit. Maka penyelesaiannya adalah aset berupa peralatan bertambah 30 juta rupiah dan utang bertambah 30 juta. Mengapa?
karena pembelian cetak ini secara kredit. Seperti itu. Nah, berikutnya contoh soal yang ketiga ataupun yang terakhir. Dibayar beban gaji sebesar 1 juta rupiah, maka penyelesaiannya kas berkurang 1 juta otomatis, karena untuk membayar gaji kita harus mengeluarkan uang untuk membayar gaji, maka uang perusahaan pun berkurang 1 juta. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya bahwa beban dapat mengurangi modal. Seperti itu, teman-teman. Wah, teman-teman, sudah tak terasa kita sudah di penghujung video terkait pembahasan persamaan dasar akuntansi. Semoga teman-teman bisa dipahami. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.